Welcome to Mahir Trading Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua trader dan investor di channel Mahir Trading Live. Jadi pada pembahasan kali ini tentang MACD ya, Moving Average Convergent Divergent. Nah, jadi sebelum kita lanjut, mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang. Oke, tidak menunggu lama, kita langsung ke slide-nya. Pada akhir tahun 1970-an, seorang dokter Amerika Serikat bernama Profesor Gerald Apple mengembangkan sebuah indikator teknikal yang bernama MACD, ya, Moving Average Convergent Divergence, di mana indikator ini menjadi senjata ampuh di gudang senjata para trader. Indikator ini digunakan untuk mengonfirmasi kekuatan dan arah tren serta untuk menentukan trik pembalikan atau reversal. Selain itu, MACD juga memberikan informasi apakah tren yang sedang berlangsung cukup kuat atau tidak. Karena indikator MACD ini mudah untuk diinterpretasi dan dikonfirmasi, sehingga indikator ini bisa cocok digunakan oleh siapapun, baik itu pemula maupun yang berpengalaman. Itulah sebabnya banyak trader yang menganggap MACD sebagai indikator teknis yang paling efisien dan dapat diandalkan. Fungsi dan cara kerja MACD, selain untuk memberikan informasi tentang tren yang sedang terjadi, secara umum Moving Average Convergent Divergent dapat digunakan untuk mengukur momentum pasar, apakah kondisinya telah overbought ataupun oversold, melihat apakah sedang terjadi divergensi bullish atau bearish. Ya, jadi bullish ini bull ya, banteng artinya naik, bearish ini beruang artinya turun ya, cakarannya jadi turun. Fungsi ini cukup populer karena hasil bisa akurat apabila signalnya terjadi bersama dengan momentum pasar yang overbought ataupun oversold. MACD menjadi indikator untuk mendeteksi overbought dan oversold dengan melihat hubungan antara moving average jangka panjang dan pendek. MACD standar merupakan bawaan dari platform MetaTrader 4 ataupun 5, memiliki komponen sebagai berikut. MACD signal line biasanya ditampilkan sebagai garis merah putus-putus. MACD histogram berupa garis-garis vertikal. Dan MACD zero line. Jadi kalau kita lihat ini ya. Nah, ini ada perpotongan di angka 0 di sini ya. Itu merupakan cross ya. Itu menandakan bahwa ada potensi pembalikan harga ya. Nah, yang garis merah ini, anggap ini yang garis yang lurus-lurus ini sebagai garis ya. Anggap ini sebagai garis. Jadi ada perpotongan di sini, itu menandakan bahwa tren akan drop. Ya. Nanti kita bahas lagi. Histogram merupakan indikator yang memperkirakan cukup kuat atau tidaknya tren tersebut. Jika histogram semakin panjang, artinya momentum bertambah besar, tren turun bertambah kuat. Namun jika histogram semakin pendek, maka ada indikasi bahwa momentumnya semakin berkurang. Hal ini biasanya akan diikuti oleh correction. Koreksi itu adalah setelah naik dia turun gitu ya, turun itu namanya correction. Selain histogram, MACD juga dimanfaatkan untuk entry signal. Caranya cukup mudah. Anda bisa memperhatikan histogram dan MACD signal line ya, yang warna merah itu. Ketika MACD signal line melepaskan diri dari histogram, itulah yang menjadi signalnya. Signal buy terjadi jika MACD signal line lepas dari histogram di bawah zero line, sedangkan signal sell terjadi ketika MACD signal line lepas dari histogram zero line. Meskipun memiliki keuntungan indikator, MACD tetap memiliki kelemahan. Pengaturan standar dari MACD sering memunculkan fake signal. Fake ini artinya signal yang gagal ya. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati menggunakan indikator ini saat trading dan gunakan pada time frame yang agak panjang seperti 4 jam atau grafik harian. Jenis divergensi dengan MACD. Divergensi merupakan sebuah kondisi di mana harga bergerak naik. Namun, garis atau histogram MACD semakin turun. Signal divergen dari indikator MACD
bisa digunakan sebagai acuan untuk momentum open posisi ideal. Ada dua jenis divergen yang dijadikan sebagai acuan untuk entry, yaitu bullish divergence untuk entry posisi buy dan bearish divergence untuk entry posisi sell. Lalu bagaimana cara menggunakan MACD saat bullish atau bearish divergence? Bullish divergence terjadi ketika lembah grafik makin rendah, namun lembah histogram makin tinggi. Pada saat tersebut histogram berada di bawah zero level. Konfirmasi dari bullish divergence adalah ketika histogram naik ke atas zero level seperti contoh yang tadi saya jelaskan di atas. Bearish divergence terjadi ketika puncak grafik makin tinggi, namun puncak histogram semakin rendah. Pada saat tersebut histogram berada di atas zero level. Konfirmasi dari bearish divergence adalah ketika histogram turun ke bawah zero level, ya. Nah, ini tadi saya jelaskan, itu konfirmasi buy ketika ininya pendek, ada perpotongan, ya, seperti gini nih. Ini juga ada perpotongan. Ini ada perpotongan antara garis ini yang warna merah dengan yang histogram, ya. Jadi ketika ini konfirmasi sell, di sini atas sell, di sini sell. Ini ada pembalikan di sini, tapi memang nggak begitu kuat, ya. Tapi kalau di time frame daily ya pasti kuat, ya, naiknya, ya. Nah, jadi asumsikan aja histogram ini adalah garis, ya. Jadi perpotongan garis warna merah dengan garis yang histogram ini, itulah menandakan potensi overbought, ya, sehingga dia harus turun. Perpotongan dari bawah ke atas crossing itu menandakan bahwa potensi oversold, berarti price harus naik ke atas, ya. Penting untuk Anda memiliki pengetahuan mengenai divergen agar tidak salah dalam melakukan entry. Kurangnya pemahaman sulit divergensi dapat membuat Anda terjebak dalam situasi yang sulit, terutama saat ingin melakukan buy atau sell. Jika dapat memanfaatkan indikator ini dengan benar, maka Anda bisa menemukan dan menghasilkan potensi secara maksimal. Jadi selesai, silakan ketik komentar di kolom komentar, ya. Jadi kita bisa langsung menjawab jika ada pertanyaan yang kurang jelas dari slide MACD ini. Oke, sekian, terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.